Halo geng, apa kabar? Akhirnya saya bisa membuat konten lagi setelah kemarin libur bikin konten selama 1 tahun lebih nggak upload konten. Akhirnya saya bisa upload lagi. Sekarang saya di rumah sih, nggak kemana-mana. Ini rumah atas. Tapi mohon maaf kalau misalnya nanti di belakang ada suara kendaraan lewat, karena di bawah sana itu jalanan utama menuju ke Subang. Nah, jadi sekarang saya akan membagikan tips cara memaksimalkan alat yang kita bawa untuk berkegiatan di luar ruangan. Ini ada alat penerangan ya, ada headlamp dan ada senter. Ini kedua alat ini sama-sama fungsinya tuh untuk membantu kita dalam penglihatan di malam hari atau alat penerangan. Nah, yang akan saya bahas, siapa di sini yang masih suka membawa senter seperti ini ketika berkegiatan di luar ruangan ya, ketika mendaki gunung, ketika bushcraft, ketika masuk ke hutan dan lain-lain. Siapa yang masih suka membawa senter seperti ini? Saya di sini kalau berkegiatan di luar ruangan biasanya suka membawa double alat penerangan. Yang satu ini yang utama headlamp, dan yang cadangannya itu ada senter tangan seperti ini. Ini biasanya disebut senter taktikal. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah cara memaksimalkan si senter tangan ini atau senter taktikal ini. Bagaimana caranya senter tangan ini mempunyai fungsi yang lain yang akan membantu kita dalam keadaan darurat. Nah, seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, kegiatan di alam terbuka itu bukan hanya mengandung bahaya, tapi mengundang bahaya. Bagaimana caranya kita memanajemen resiko, karena kegiatan di luar ruangan menurut saya itu semuanya ada perhitungannya, semuanya ada manajemennya. Biasanya setiap penggiat itu semuanya sudah diperhitungkan dari mulai persiapan, perjalanan, logistik, bahkan resiko. Karena kita harus meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika kita berkegiatan di luar ruangan. Ya, contohnya ketika kita dalam keadaan darurat, kita berpisah dari rombongan yang memaksa kita dalam keadaan bertahan hidup seorang diri, dari menemukan jalan keluar, dari membuat sinyal SOS untuk tim rescue, terus bertahan hidup, menyalakan api, dan lain-lain. Nah, mungkin pembahasan ini akan mengarah ke sana. Ketika kita dalam keadaan darurat, bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup dan mempermudah tim pencarian untuk menemukan kita, atau kita yang menemukan jalur yang benar untuk kita kembali ke base camp atau ke rumah kita. Nah, salah satunya ini ada senter yang mungkin bisa membantu kita dalam membuat api dan membuat sinyal SOS, karena salah satu sinyal SOS dalam kegiatan luar ruangan itu menggunakan api yang menghasilkan asap. Nah, ketika asap itu mengepul ke udara, tim pencari akan lebih mudah untuk menemukan kita, karena ada salah satu sinyal asap yang mengepul di udara di koordinat sekian. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kita butuhkan dalam senter ini adalah lensa cembung yang terdapat di senter ini. Ini kita bisa buka. Buat kalian yang punya senter juga, coba kalian buka kepalanya seperti ini. Apakah bisa dibuka atau enggak? Ini ada lensa cembung seperti ini. Nah, lensa cembung ini yang akan kita manfaatkan untuk menangkap panas matahari dan ditransfer ke media pembakar yang akan menghasilkan bara nantinya, sehingga kita mempunyai sumber panas untuk menyalakan ranting-ranting kecil yang nantinya akan menjadi api unggun yang besar. Nah, setelah besar mungkin kita akan bisa mengolah makanan, membuat sinyal SOS, dan menghangatkan diri, serta jadi penerangan di malam hari, seperti itu. Nah, yang kita butuhkan selain senter ini adalah media penangkap panas yang baik untuk menghasilkan bara. Kita akan mencari kaul. Nah, kita akan mencari kaul yang ada di alam, yang ada di sekitar. Itu biasanya terdapat di tumbuhan jenis palem-paleman, apapun itu, mau kelapa, mau palem, mau suangkung, mau aren, dan lain-lain. Itu biasanya ada kaul atau lum-lum, media yang mudah menangkap panas, seperti itu. Jadi langsung aja kita praktek dan kita mencari kaul
di sekitaran rumah di sini. Ini saya disclaimer ya, kalau pohon palem-paleman di Indonesia banyak terdapat dimanapun ya, seluruh Indonesia ada. Jadi di daerah kalian pun selain perkotaan ya, di daerah kalian pun yang terdapat hutan itu biasanya ada pohon jenis palem-paleman seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan jenis itu untuk menangkap panas dari sinar matahari yang ditransfer, yang dipusatkan oleh lensa cembung ini. Jadi sebetulnya teorinya itu sama seperti kaca pembesar yang kita pernah belajar di sekolah dasar waktu dulu. Kita akan memaksimalkan fungsi dari senter ini. Oke, let's go. Nah, ini kita sudah ada di kebun di sekitaran rumah. Kita mencari pohon aren untuk mengambil lumlum atau kawul. Ini sebenarnya di sini ada pohon aren yang sudah tumbang. Di sana juga ada kawul yang udah di bawah ya, udah gampang kita buat ngambilnya. Tapi sekarang di sini kita mencoba dulu mencari pohon aren yang masih berdiri. Jadi biar kalian lebih tahu pohon aren, terus bagaimana cara mengambil lumlum atau kawulnya, oke? Tapi sebetulnya selain lumlum, kita juga bisa memanfaatkan yang kita bawa. Contohnya adalah tisu atau media-media kering lainnya, seperti serabut kelapa atau ilalang-ilalang kering dan lain-lain. Tapi prosesnya akan lebih lama. Oke, sepertinya di sini ada pohon aren. Sedikit susah mengambilnya. Ini ada beberapa pohon aren, tapi sepertinya kita susah untuk mengambilnya, tapi kita coba. Nah, oke geng, jadi kita sudah menemukan pohon arennya. Pohon aren yang mudah-mudahan di sini terdapat lumlum. Ini dia. Nah, ini dia pohon aren. Daunnya seperti itu, seperti kelapa. Ini pohon aren. Nah biasanya, ini dia lumlum. Ini nggak terlalu banyak karena masih terbilang masih muda, tapi ini masih bisa dimanfaatkan. Nah caranya itu seperti ini. Kita tinggal, kita pakai pisau atau pakai sendok atau apapun itu. Kita kalau istilahnya tuh rautan tegak. Kita raut pakai rautan tegak. Seperti ini. Nah, ini yang kita ambil. Kita bisa bawa secukupnya. Nah, kita masih butuh beberapa lagi, kita ambil, oke? Nah ini dia, kita udah dapat lumlumnya. Mumpung masih ada cahaya matahari, kita langsung praktek. Jadi sekarang kita udah dapat lumlumnya atau kawul ini. Lumayan. Biasanya kalau misalnya di musim kemarau atau 2 hari nggak ada hujan, ini pasti kering. Dan walaupun basah, ini tuh cepat kering. Jadi masih bisa digunakan walaupun kondisinya sedikit basah. Saya pernah yang masih agak muda, yang warnanya sedikit putih. Dan untuk menyalakan api kita masih membutuhkan ini. Ini ada ilalang kering dan ada serabut kelapa. Yang paling gampang tuh ini. Tapi kalau nggak ada ini pun bisa. Nah setelah ini kita bisa menumpuknya dengan ranting-ranting kecil sampai ke ranting-ranting yang sedikit lebih besar untuk menjadikan api unggun. Tapi di sini saya tidak akan membuat api unggun. Jadi saya cuman mempraktekkan sampai kita mendapatkan api. Nah kalau misalnya ini kita mendapatkan bara dari sinar matahari yang dipusatkan kepada si lumlum ini. Jadi setelah ini kita transfer ke sini dan ini akan menjadi api. Si bara ini akan membakar si ilalang-ilalang ini. Jadi langsung kita praktekkan, oke? Jadi sebelum kita mempraktekkan, saya akan memberitahu dulu kalian kalau misalnya yang kita pakai cuman lensa cembungnya. Nah jadi cuman seperti ini. Dan harus kalian pahami, kalau misalnya dalam keadaan darurat, biasanya penggiat ruang-ruangan itu ketika menjadi survivor atau orang yang bertahan hidup di ruang terbuka, biasanya itu menggunakan prinsip 7-4. Jadi jam 7 pagi kita bergerak, jam 4 sore kita melakukan pasif atau berkemah. Nah kebetulan sekarang udah jam 4, ini masih ada cahaya matahari.
kita masih bisa memanfaatkan cahaya matahari, memusatkan panas matahari, ditransfer kepada lum-lum ini, dan kita nanti akan membakar jerami-jerami sampai ranting-ranting hingga akhirnya menjadi api unggun yang akan bermanfaat untuk kita. Oke, jadi kita langsung praktek sekarang. Ini masih ada cahaya matahari dan sudah tidak terlalu panas, tapi masih bisa kita pusatkan kepada lum-lum ini. Nah, jadi caranya tuh kita gunakan lensa cembungnya itu menghadap ke matahari dan yang ratanya ini ke lum-lum seperti ini. Ini udah terjadi pembakaran, udah ada asap. Nah, kita sudah mendapatkan bara kurang dari 1 menit. Ini tanpa kerja keras. Kalau misalnya kita menggunakan hand drill atau bow drill, kita masih memerlukan waktu dan tenaga. Ini kita sudah mendapatkan bara hanya dengan beberapa detik. Nah, setelah ini masih menyala. Ini tidak akan mati selama ada udara. Kita siapkan jerami-jerami ini untuk menciptakan api. Jadi sepertinya ini akan sedikit highlight, kita geser ke yang lebih teduh. Oke. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi ini yang sudah menjadi bara, lum-lum yang sudah menjadi bara, kita tempatkan di tengah seperti ini. Ini menjadi sumber panasnya, kita tempatkan tengah ini. Terus kita kasih suplai udara. Dan yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika kita menggunakan teknik ini, kita tuh harus memperhatikan arah angin, jangan sampai asapnya itu menyembur ke muka kita. Jadi kalau misalnya anginnya ke arah sana, kita tuh harus menghadap seperti ini. Jadi asapnya tuh tidak berbalik ke kita. Nah, jadi kalau misalnya asapnya udah mengepul banyak gini, ini artinya apinya sudah ada nih. Ini kita sudah mendapatkan api. Nah, ini pembakaran sudah sempurna. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti ini, kita tinggal taruh di bawah. Dan kita taruh ranting-ranting yang berukuran kecil, sedang, hingga ke besar. Ini akan menjadi api unggun. Nah, oke teman-teman. Jadi apinya sudah menyala, udah berhasil. Kita udah berhasil membuat api menggunakan lensa dari senter ini. Oke. Mungkin ini tips yang bisa kalian praktekkan ketika kalian dalam keadaan darurat. Jadi mungkin cukup sekian videonya, dan kalau misalnya teman-teman ada ide untuk saya membuat konten apa lagi, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin kita menyalakan api menggunakan apa, atau unboxing, atau membahas alat yang saya punya dan cara memaksimalkannya, atau apapun itu, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu.